Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sindia MIKOM selaku dosen public speaking dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kenikmatan dan keberkahannya kita bisa dipertemukan dan berjumpa di keadaan yang sehat sejahtera. Korupsi merupakan hal yang tidak asing di telinga karena sudah banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sehingga kita pun seperti biasa mendengar istilah tersebut. Korupsi merupakan kegiatan ilegal yang melakukan penyalahgunaan kuasa serta dana yang seharusnya digunakan untuk hal yang ditetapkan. Orang yang melakukan korupsi tersebut atau koruptor, bahasa lainnya tikus kantor. Kegiatan korupsi ini sangatlah merugikan banyak pihak karena mereka menggunakan hak orang untuk kepentingan mereka sendiri. Pemerintah Indonesia telah berusaha menghentikan aksi korupsi ini dengan berbagai cara, akan tetapi tetap saja mereka masih banyak koruptor-koruptor yang masih melakukan aksi ini. Sebaiknya pemerintah bukan hanya menangkap serta menghukum mereka, akan tetapi pemerintah harus mulai mencabut akar-akar korupsi. Ada beberapa cara yang sebaiknya dilakukan pemerintah dalam menghapuskan korupsi selain memberi hukuman penjara. Yang pertama yaitu pendidikan yang baik bagi warga negara Indonesia, khususnya pemuda. Pendidikan adalah hal terpenting dalam masa depan bangsa, khususnya pendidikan bagi para pemuda Indonesia yang mana akan melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia di masa depan. Pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, akan tetapi karakter. Untuk menghindari tindak korupsi, maka hal yang terpenting sebagai tindakan preventif yaitu penguatan karakter bangsa. Pendidikan karakter sebenarnya lebih penting dari pada penekanan pada ilmu pengetahuan. Dengan karakter yang kuat, mereka tidak akan melakukan tindakan yang salah, sepertinya halnya korupsi. Pengenalan korupsi sebaiknya dilakukan lebih awal kepada generasi-generasi bangsa sehingga mereka itu tahu dan sadar bahwa korupsi itu bukanlah hal yang benar. Dengan penekanan pada karakter ini, semoga dapat lebih mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Cara yang kedua yaitu hukuman kerja sosial bagi pelaku korupsi. Selain penjara, kerja sosial selama hukuman dapat memberikan efek jera serta menyadarkan pelaku akan kesalahan dari perbuatannya itu. Kerja sosial yang dapat mereka lakukan ada banyak contohnya, seperti menyapu jalan. Dengan ini mereka akan sadar sulitnya rakyat kecil mencari uang yang tidak seberapa, sedangkan uang yang seharusnya menjadi hak rakyat kecil itu diambil tanpa berpikir panjang. Setelah para pelaku napi melakukan hal seperti itu, tentu mereka akan mendapatkan pelajaran atas pekerjaannya. Apabila hal ini dianggap terlalu beresiko, maka dalam melakukan kerja sosial ini sembari diawasi dengan ketat oleh pihak polisi. Ada banyak jenis pekerjaan sosial yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran para napi, sehingga mereka bisa lebih waspada dalam melakukan segala sesuatu. Demikian pidato yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.